tangkat pujian kita yang berkata, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanmu, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita mau melayani Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita serahkan hidup kita, mari kita serahkan kekhawatiran kita. Haleluya.
kembali. Kini saatnya kita masuk menyerahkan peribadahan kita ini. Kita angkat pujian Pikul-pikul dengan sayapmu.
Bapa yang baik, bahkan Tuhan kami menyerahkan seluruh anak Tuhan yang boleh mengambil alih pelayanan pada hari ini Bapa, mulai dari MC, pemain musik, tim singer, bahkan Tuhan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapa yang baik, yang percaya Tuhan Yesus yang boleh memberkati. Kami Yesus percaya Bapa yang baik bahwa Tuhan yang boleh memakai seluruh hamba-hamba Tuhan di tempat ini untuk boleh memuji dan memuliakan nama Bapa yang baik, bahkan kebenaran firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan Yesus yang boleh memberkati hamba-Mu Bapa yang baik. Setiap bibir hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan itu berasal daripada Engkau Tuhan Yesus Kristus, jangan hanya dari pola pemikiran mereka Bapa yang baik. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan setiap persembahan nanti anak kami boleh kumpulkan Bapa, bila persembahan itu boleh hanya untuk mempermuliakan nama Bapa yang baik. Terima kasih Yesus Kristus, inilah hidup kami Bapa yang baik. Seluruh hidup kami serahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami haus akan Engkau Tuhan, kami rindu akan Engkau Yesus Kristus. Ketika kami boleh mengangkat tangan kami Bapa, kami boleh menyampaikan segala kerinduan kami Bapa, kami boleh menyampaikan segala kehidupan kami, tengah-tengah kehidupan kami Bapa kepadamu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan Tuhan Yesus yang boleh memberkati Bapa setiap lingkungan kami ini Bapa yang boleh kami pakai Bapa yang baik. Biar Tuhan yang boleh memberkati Tuhan Yesus Kristus. Apabila Tuhan ada kekuasaan kegelapan Bapa yang mencubai pemikiran kami Tuhan, kami mematahkan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, bahkan seluruh jemaat di tempat ini Bapa, Tuhan Yesus yang boleh memberkati Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus. Maka terpuji Engkau Bapa dan Engkau sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah menyerahkan peribadahan kita. Kini saatnya kita akan bersukacita kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Mari kita sambut Sang Raja. Hamba Tuhan dan anak Tuhan, saya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersukacita kepada Tuhan. Kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya.
kasih dari surga memenuhi hatiku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini saatnya kita akan mendengarkan pujian dari GPI Rambu Merah Muda Mudi. Kita angkat dan satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Nanti di akhir pujian kami mengundang muda-mudi gereja ini untuk mempersembahkan lagu pujian. Haleluya. Hati kami
Puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan pujian dari muda-mudi. Mari kita bawa muda-mudi GPI Rampung Merah ini agar menjadi luar biasa lagi. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang dibawakan oleh Bapak Sintua Silalahi di tangkat pujian kita. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa. Haleluya. Nanti di akhir pujian kami serahkan kepada Sintua Silalahi. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, begitu besarnya kasih Tuhan kepada hidup kita hingga saat ini, saudaraku. Kita bisa bermain, bernyanyi, mendengarkan musik, bertepuk tangan. Kita bisa berkumpul, saudaraku, semuanya bukan karena kekuatan kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan masih diberikan kesempatan bagi kita untuk datang ke gereja pada saat ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan waktu kurang lebih kita di gereja ini 2 jam. 2 jam saja, saudaraku. Mari engkau tersyukur, mari engkau datang kepada Tuhan betul-betul. Apa yang kau inginkan, apa yang kau risaukan di dalam hidupmu, apa kekurangan dalam hidupmu, kita tahu tiada yang mustahil bagi Tuhan. Asal engkau betul-betul memohon kepada Tuhan, asal engkau betul-betul mengerti apa firman itu sebenarnya dalam hidupmu, tiada yang tidak dapat kita lalui dalam hidup ini. Ada amin? Amin. Haleluya. Oleh karena itu, saudaraku, mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Kita belajar, kita buka kitab kita belajar dari Injil Markus. Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31. Saudara yang terkasih, hari ini Yesus yang Maha Baik datang ke tengah-tengah kita melalui firman-Nya, perpanjangan tangannya kami hamba-hamba Tuhan. Mari kita betul mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang terambil dalam Markus 10 ayat 28. Berikutnya adalah upah mengikut Yesus. Beginilah firman Tuhan. Berkatalah Petrus kepada Yesus,
Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang berada pada masa ini juga dan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang sekalipun, disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara kita kasih nama Tuhan, anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan, kita harus betul-betul di dalam mendengarkan firman Tuhan, kita harus betul-betul berdoa kepada Tuhan agar firman itu kita mengerti. Sebab tanpa Roh Kudus ada dalam hidup kita, kita kadang tidak tahu, tidak mengerti apa itu firman. Oleh karena itu saudara terkasih oleh Tuhan, upah mengikut Yesus, upah mengikut Yesus atau gajimu saudaraku, atau imbalan yang dapat kau terima dari mengikut Yesus, hari ini Tuhan beritakan kepada kita yang hadir pada saat ini, atau kepada muda-mudi khususnya. Mungkin saudara berpikir masih muda, tetapi engkau akan dikatakan kepada Tuhan, engkau akan menerima upah. Bagaimana caranya ketika engkau menerima upah? Apa yang hendak kau lakukan di dalam hidupmu? Unang Tuhanmu adalah menerima upah, segampang yang kita dengar pada saat ini. Saudaraku, yang perlu kita lakukan di dalam mengikuti Yesus adalah biar kita menerima upah. Di sini telah dikatakan kita harus rela meninggalkan keduniawian kita. Apapun yang dibilang Tuhan pada saat ini, bapak, ibu, semuanya, ladang, rumah, kekayaan, bahkan emas berlian apapun, kita harus terus meninggalkan, tidak terikat kepada dia. Itu syamur dalam batana. Gunaan kejorman ala diholong di rohana tuartana, ala diholong di rohana tuan kanadong dibagi di dalam kehidupannya, dia jadi lupa, jadi sombong, jadi berat, merasa hebat, sudah sempurna di dalam hidupnya, sehingga dia tidak penuh datang kepada Tuhan. Dia sudah merasa cukup diberkati Tuhan, dia sudah merasa terhebat, ngajenek menebata dua sudah lengkap. Saudara terkasih, sebanyak apapun hartamu di dunia ini, itu hanya sementara. Mungkin kita yang datang di gereja ini sudah pernah mendengarkan orang yang terkaya, Tede Bardede atau Sitorus sekalipun, kita sudah tahu dia mati. Harta, ladang, perusahaan semua tinggal semua. Tetapi di dalam firman Tuhan hari ini, firman Tuhan menegaskan kepada kita bahwa hidup yang kekal. Sebab di dalam kematian itu ada lagi kehidupan yang baru nantinya yang perlu kita hadapi. Unang iripu hita jawab-jawab pada bunuh diri. Setiap ada masalah dia mungkin selesaikan masalahnya. Itu hordari beri lomba tidak bunuh dirina maja ngasain rohana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita jangan keliru di dalam Kristus. Unang iripu ulama maja kita ngasain masalah. Tidak saudara terkasih. Bahkan firman Tuhan telah kita dengar, pernah kita dengar saudaraku, bahwa semua umat manusia yang mati sekalipun akan bangkit ketika kedatangan Tuhan Yesus. Kita akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita. Itulah saudaraku apa artinya upah mengikut Yesus. Di sini katakan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu untuk Engkau. Jemaat Rambung Merah berkata hari ini, saya sudah meninggalkan segala sesuatunya untuk mengikut Yesus. Alaikum berjorma, malas itu gereja. Mungkin nanti mana mau arisan 24 juta. Mereka berjanji akan pergi ke Sebelea melihat patung Yesus. Bukan melihat Yesus, tapi mereka pergi satu keluarga, dicampur mobil Avanza karena mereka dapat uang mungkin semalam pamutan arisan minat tanah dahulu 20 juta. Itulah saudara yang terkasih yang mendekat kepada firman Tuhan. Jangan kau digelapkan oleh keadaan kemewahan dunia untuk datang kepada Tuhan. Kau rela meninggalkan semuanya. Mungkin kau sebagian di dalam gereja ini adalah ex HKBP. Engkau mungkin dalam ex daripada gereja lain, tetapi kau rindu kepada Pentakosta. Engkau harus berani, sebab kita saudaraku, sebab saya pun dari HKBP saudaraku.
Saya rela meninggalkan mereka. Saya rela tidak mendengarkan mereka demi datang kepada Tuhan. Itulah arti firman Tuhan. Agar kita mendapat upah itu. Unak kolak kita bagi angka berita. Ada rajin kita angkat tu gereja, rajin kita lalu gereja. Tidak, saudaraku. Mari kau renungkan apa sebenarnya datang kepada Tuhan. Apa sebenarnya mendengarkan firman Tuhan. Harus dapat kita buktikan dalam diri kita, saudaraku. Karena hidup kita ini, saudaraku, dengan jarak sejengkal di dalam kehidupan kita, tubuh kita adalah roh-roh atau mau mencengkram hidup kita. Sajokal dosa, saudaraku. Kalau tidak oleh karena kasih karunia Tuhan, kita tidak akan bisa selamat, saudaraku. Tapi karena Tuhan telah menjamin hidup kita dengan darahnya yang mahal di kayu salib, engkau bisa selamat di dunia ini. Kalau mungkin kau dapat melihat segalanya dalam dunia dengan matamu sendiri, begitu hebatnya ancaman datang kepada engkau. Tetapi mereka tidak dapat mengenal mendekat oleh karena Roh Kudus itu sudah ada bagi kita. Kita pantas bersyukur, saudaraku. Bagaimana Yesus itu memberikan suatu jaminan bagi hidup kita. Hari ini dia mengatakan bahwa kita menerima upah ketika kita dapat meninggalkan segalanya untuk hadir kepada Tuhan. Berarti tidak ada alasan untuk datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita seorang Kristen berkata, amartanya ngau mulai yang danak sampai namalga sampai sudah magodang sampai itu marwatanga. Hidup saya hanya seperti ini. Saudara yang terkasih, itulah enaknya sebagai orang Kristen. Bahwa saya katakan tadi, hidup kita bukan di dunia ini. Hola pemulusan dong. Hidup yang sebenarnya yang kekal adalah di surga nanti. Saudara yang terkasih sama Tuhan, mungkin kau jangan bosan berdoa. Apapun itu pasti diberikan oleh Tuhan kepada kita dan saudara. Sebab di dalam berdoa itu ada rahasia. Ada rahasia yang tidak dapat kita pikirkan, yang bisa kita terima dari Tuhan. Sebagai contoh, saudaraku, ada ilustrasi. Dengarkan, saudaraku, inilah inti daripada firman Tuhan. Bagaimana engkau mengikut Tuhan rahasianya, saudaraku. Ada satu ilustrasi, namanya si Parjo, orang daripada orang Jawa, saudara terkasih. Hidupnya tinggal di kampung, kira-kira 1 kilometer dari perumahan, dari kampung. Dia hidup di sawah, saudara terkasih. Dia membuat satu perusahaan atau pekerjaan, dia membuat tahu. Bersama istrinya dia sangat bahagia karena si Parjo ini orang Islam, dulunya dia masuk Kristen. Dia setiap bangun pagi-pagi rajin berdoa. Sampai 15 tahun lebih dia berdoa terus. Tuhan dia berkati dia dengan tahu yang dia buat, saudaraku. Dia hidup bukan mewah tapi sederhana. Apapun dia dapat lakukan. Manuhur koras, manuhur ikan, pasikolahan, mereka tidak pernah kekurangan. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tuhan dengarkan dengan baik-baik doanya. Dia selalu mulus. Dia setiap pagi jam 2 berjalan dari rumah 1 kilometer ke kampung. Karena di kampung itu menunggu satu mobil, yaitu untuk membawa mereka ke pajak. Dia berjalan setiap pagi jam 2. Tidak ada halangan, mulus sampai bertahun-tahun, saudaraku. Dia sampai ke kampung sudah menunggu mobil dengan penumpang. Setiap pagi jam 2 mereka diantar 10 orang bersama si Marjo dengan membawa tahunya 2 batu, saudaraku. Suatu ketika, saudaraku, dia berdoa pagi-pagi dengan sungguh, Tuhan, aku mau berangkat bekerja. Betul aku kalau saya nggak sepatah lagi duit. Tetapi dia tidak pernah jatuh sedikit pun. Dia selamat sampai ke mobil dan selamat sampai ke pajak. Tapi suatu ketika, saudaraku, dia berdoa, dia pergi. Saya pergi ke pajak, dia berjalan, saudara terkasih. Entah kenapa apa yang terjadi membuat kakinya terpeleset. Dia terjatuh dan terkelungkup ke sawah. Mukanya bernuh dengan lumpur. Tahunya tercampak, saudaraku, tidak bisa dijual lagi. Dan dia bangkit dan berdiri. Dia menangis. Namanya manusia, saudara. Dia menangis, dia pulang tidak jadi ke pajak. Dia bawa tahunya yang sudah berlumpur, yang pecah, dia bawa kembali ke rumah. Dia berkata sebagai manusia, Tuhan Yesus, selama ini sudah 15 tahun saya berdoa, Engkau berkati saya. Tapi hari ini, Tuhan Yesus, saya jatuh. Saya apa dosa saya? Saudara yang terkasih waktu dia menangis, dia duduk dan istrinya memberikan kopi, saudara. Dia duduk termenung. Apa salah saya? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di waktu dia termenung, dia berpikir dia sudah jam 7. Dia pergi ke kampung, berjalan dengan 1 kilometer untuk membeli ikan. Biasanya dia bawa ikan, saudara. Dia pergi. Seketika sampai di warung, semua orang berkata, Parjo, engkau hidup? Dia heran, ya saya hidup. Semua orang berkata, Parjo, engkau kok masih ada?
Ya, oh saya masih ada. Dia bingung dengan perkataan orang-orang di kampung itu, dia masih belanja. Datang punya warung. Kamu kok hidup Parjo? Dia bingung, saudara terkasih. Ibu, kenapa semua orang berkata saya hidup? Iya, kenapa kau hidup? Karena mobil yang kau tumpang tiap pagi jam 2 itu jatuh dari ke jurang, semuanya mati. Hanya satu yang hilang di bawah arus sungai, hanya kau. Rupanya kau hidup. Dan dia berkata nggak jadi belanja, dia lari ke rumah. Saudara terkasih sama Tuhan, istrinya berkata, kenapa kau pucat dan lari dan menangis? Katanya, saya sudah berdosa kepada Tuhan. Aku dijatuhkan bukan karena dia benci kepada saya, Pak, tetapi karena saya kepada saya jatuh gak jadi kepada. Kawanku yang 9 mati jatuh ke jurang. Saudara yang terkasih, bisa saudara pikirkan apa yang terjadi mengikut Tuhan Yesus? Engkau dijatuhkan, dia jangan pergi untuk dijemput nyawamu dengan kematian. Tapi seketika sebagai manusia dia berkata, Tuhan, kau mampu kau tinggalkan saya. Orang nomor tamian dia jambari, masa padahal bahwa sukamu hidup tahu dan tahu hancur. Padahal Tuhan sayang sama dia. Dia dijatuhkan acara lalu mana ke bagas motor itu. Saudara yang terkasih, belum sampai di situ. Bagaimana Tuhan memberkati dia? Dia minum kembali kopi yang dia tinggalkan, saudaraku. Dia merenung bagaimana dia berdoa, anaknya itu banyak Tuhan mulai Tuhan, nggak tinggal manusiaku. Ketika dia tadi berkata, kenapa saya jatuh Tuhan, apa dosaku? Kembali dia berkata, mulai Tuhan tinggal manusiaku. Itulah manusia, keegoisan manusia. Hari ini mari kita sadar, saudaraku. Selang 1 jam, saudaraku, sambil dia minum, ada orang berteriak dari jauh, Parjo, apa Pak? Sinilah Pak, sini. Ada apa Pak? Ada tahumu yang pecah-pecah, mau untuk bebekku sama ayamku. Saudara yang terkasih, yang telah pecah dan hancur pun laku ketika kuasa Tuhan ada dalam hidup kita. Dia berkata, ada Pak 2 bakul. Oh terima kasih. Saudaraku, tahu nama boleh nakipe, tunggu selaku. Kita simpulkan bagaimana kita mengikuti Yesus dan apa upah kita mengikuti Yesus. Ketika kita betul-betul datang kepada Yesus di dalam kerendahan dan mungkin sakit penyakit pun kadang kita katakan orang nama saya, mungkin ada rencana Tuhan di sana. Malah orang itu saudara terkacang kita berhenti mengenalkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Tuhan berkata, tinggalkan semuanya, datang kepadaku. Artinya jangan ada penghambat dalam dirimu, penghambat dalam diri kita. Harta duniawi siapapun, keluarga, adik, ibu, bapak, kata Tuhan pada kita. Kalau datang kepada Tuhan, tuluslah kau datang. Apa yang kau inginkan, apa kau minta, tinggal kau minta kepada Tuhan. Tunggu dan sabar. Jangan kau pernah salahkan Tuhan, dan jangan pernah kau salahkan dirimu, spontanitas di dalam Tuhan. Tetapi marilah belajar, mari mengenal siapa Tuhan itu dalam kita. Mungkin kita yang telah hadir pada saat ini, berbagai-bagai penderitaan atau keadaan atau masalah yang kita hadapi saat ini. Mungkin saudara keuangan, mungkin saudara sakit penyakit, mungkin saudara tentang keluarga saudara terkasih. Tapi sabarlah, saudara terkasih dalam Tuhan. Masalah soal sakit penyakit saya katakan tadi, kalau saya cerita saudara sampai 3 jam tidak selesai. Bagaimana selalu saya katakan ini dimanapun saya khotbah, karena saya lihat bagaimana tangan Tuhan itu kepada saya. Saya tidak bosan-bosan menceritakan kepada siapapun. Bersabarlah engkau mendoa. Ketika Tuhan cinta sama kau, penyakit apapun, keadaan apapun, masalah apapun, Tuhan akan campur tangan. Aina gudang lo hitau jolmon gulung beria mak dibata. Gulung beria. Oh, lain mana asal Malau. Saya katakan jangan saudaraku. Berangkat kau ke gereja, betul-betul kau haus seperti nyanyian kita. Betul-betul kita haus kepada Tuhan. Tidak beda bukti honomu, kau jual mana kalau kau bukti honomu di mata orang dia. Aku mau tadi. Kalau jual mana, dapat tusi. Belum jual mana, mari saudara terkasih. Ingat apa khotbah pendeta kita kemarin hari Minggu itu. Itu catat itu benar-benar apa khotbah pendeta kita. Jangan karena engkau dihempas keadaan sakit penyakit dan penderitaan sehingga kau datang berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Ulang jolo acik pernolongmu, ulang jolo ada makasahin na semua ibadah di ho, asa roh kata Tuhan tolong saya. Itu saya catat saudaraku. Karena apa sudah kena kepada saya. Sudah kena kepada saya. Betul-betul kena kepada saya.
Yang nomor 1 saya belum tahu siapa. Yang nomor 2 saya. Hebatnya saya beromong, saudaraku. Walaupun saya sudah hamba Tuhan, istri saya sampai menangis berkata, lemparkan rokokmu. Saya katakan, sudah saya lemparkan tadi. Tapi saya ulangi merokok terus. Tetapi ketika Tuhan cinta dan sayang kepada saya, karena Tuhan tidak ada datang kepada manusia secara spontanitas dan langsung, tapi Dia melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya dapat penyakit yang mematikan, muntah darah 2 ember terlalu 2 kali. Mungkin saudara berlebihan 2 ember, saya pun heran. Mudah-mudahan kamu dari Jolma. Lebih detail sudah muntahnya istri saya, muntah 2 kali derajat rumah sakit. Saya mau mati betul. Saya stroke. Anak kamu mengatakan, "Dan selamat deh, anak bengkok." Saya katakan, iya memang sudah bengkok. Semua yang mengenal saya di kampung, semua yang melihat saya, mereka heran, stroke bisa sembuh, penyakit gula bisa, apa semua bisa. Karena apa? Saya angkat tangan saya, dan saya betul-betul berkata kepada Tuhan, Tuhan, teguranmu sungguh luar biasa dan indah. Manusia semua saya tidak dengarkan, saudaraku. Tetapi saya sadar hari ini, saya buang, saudaraku, saya lempar semua. Makanya saya hanya cuma makan dan bernyanyi dan memuji Tuhan. Itulah pekerjaan saya, bekerja. Tidak ada lain, saudaraku, terkasih sama Tuhan. Saya bangga punya Tuhan. Saya selalu merenung di atas beca, pun selalu merenung hingga saat ini. Kadang-kadang orang berkata kalau mau beca kau basah mulut. Ya bukan, saya tidur. Kadang-kadang saya berkhotbah sambil berjalan. Saya kadang tertawa sendiri. Nongki orang awat ini. Kenapa? Karena saya lihat Tuhan itu sangat baik. Allah sebenarnya demi perbuatan Tuhan ini sehingga kita sepele datang kepada Tuhan. Saudara terkasih sama Tuhan. Sudah banyak kesaksian sebenarnya bagaimana Tuhan itu. Saya lihat betul-betul. Saya lihat benar, yang jatuh mobil tertindih saya kol dengan 2 ton, saudaraku. Saya di tengah-tengah, tidak ada halaman hidup sujud rambut pun. Tidak ada, betul-betul tidak ada. Karena jam 2 malam di dalam jurang, tidak ada sedikit pun. Tapi ketika saya berkata, Tuhan, sebelum nafas kau ambil Tuhan Yesus, aku melihat kuasa-Mu memuji Engkau Tuhan. Dengan sedetik saja Tuhan, Engkau perkenankan saya. Betul, saudaraku. Dengan hitungan detik, bukan menit. Ada orang tak dari mana membongkar daripada muatan ini. Saya kuat, saudara. Istri saya dulu dalam posisi sakit karena kami berada masih baru di Jakarta, di Shantarin, pulang dari Jakarta. Dia sakit, saya datang untuk diperlukan, sudah nyawa mau hilang, tapi saya tidak marah karena dia sakit. Tapi saya katakan pada malam itu, saya katakan saya banyak orang, Tuhan Yesus Engkau ajaib, Tuhan Yesus Engkau luar biasa. Akan saya beritakan sampai kemanapun pertolonganmu. Makanya setiap saya khotbah saya ceritakan, saudaraku, saya tidak puas hanya melihat sendiri kuasa Tuhan di dalam hidup saya. Oleh karena itu, saudara terkasih sama Tuhan, marilah saudara, mungkin kita ini sama-sama digoncang ekonomi yang makin hebat, susahnya minta ampun. Dipajak, saudaraku, kami dipajak sana, kami lihat, aduh ngeri sekali. Tetapi karena katakan saya, istri saya percaya, kau berdoa saja. Bulan gugut tergapai pelajaran mereka mengangguk kita, berkuar-kuar kita tidak mau. Karena ibu berkata, Pak, inilah apa? Enggak ada lagu, doakan dulu. Dalam nama Yesus kau lagu. Itu rokan 15 kilo. Istri saya tertawa, saudara. Kadang-kadang kami bercanda di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kami bercanda di jalan Tuhan. Itulah indahnya, saudaraku, bersama-sama dengan Tuhan. Unang otoh kita dijodoh di Batam. Tuhan tidak mau melihat kita otoh, apalagi otoh. Oleh karena itu, saudara terkasih, mari. Mudah-mudahan terlebih masih panjang perjalananmu. Mari kita kau buktikan Tuhan ada dalam hidupmu. Ketika engkau pergi kemanapun engkau mudah-mudi, engkau bisa dilihat orang, dilihat siapapun. Ada cahaya kemuliaan Tuhan di dalam tubuhmu. Ketika engkau melangkah, kata orang, daerah itu sangat rawan. Saudaraku, ketika engkau anak Tuhan yang betul, engkau langkahkan kakimu, semua tunduk kepadamu. Saya sudah coba semua, saudaraku. Bukan hanya omong kosong, saudaraku. Sangat indah bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku terkasih dengan Tuhan, untuk mengingat daripada firman Tuhan ini, apa upah kita kepada Yesus? Pertama, tinggalkan keduniawian. Jangan engkau karena cantik HP-mu lah holani di Joko. Saudaraku, dibalik daripada HP-mu itu ada kerusakan yang kau alami. Pertama, mati saraf, atau bengong, macam. Oleh karena itu, saudaraku, kecuali engkau buka HP-mu lagu-lagu gereja kadang-kadang, ini tidak. Mungkin yang lain.
Oleh karena itu saudaraku, kita jangan bodoh, terlebih muda-mudi. Mari kita bangkitkan iman percaya kita sebagai anak Tuhan. Tuhan anak Tuhan. Asik beri perdana di sini mempuang. Sopan, berkuasa, hebat. Ada sinar kemudian bagi dia. Itulah. Ale bolo margarida ho, ale jungkar. Parisudyo mo pe alam tumuli alam tujolo susah. Pakyam pe, sinetik mo pe magpeola. At hindi ba pe, naikijang sa tutor dan boydos. Sekalipun kau jam hari ke gereja, kata orang nol. Nol. Oleh karena itu sesuaikanlah tingkah, keberadaban, keadaanmu datang kepada Tuhan. Sekali lagi saya katakan, upah mengikut Yesus, tinggalkan kemewahan duniawi. Puji dan sembahlah Dia. Apapun kekurangan kita, apapun kelemahan kita, mungkin saudara di antara kita ini, mulai lahir dia seorang anak pemalu. Dia tidak pede kepada dirinya. Itu banyak. Anak saya pun waktu itu Sionel ini adalah pemalu, tapi ketika dia mendekatkan diri, saya lihat dia muda-mudi di keumuman saudaraku, saya bangga. Dia diberkati oleh Roh Kudus. Dia jadi anak yang tidak penakut, tidak pemalu lagi. Mungkin di antara saudara muda-mudi atau masih sekolah, mungkin ada merasa MC malu dalam hidupnya. Mari kau berdoa, Tuhan, aku melangkah berbicara bersama dengan Engkau. Itulah katakan pada dirimu, Engkau pasti berani, Engkau pasti dikuatkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara terkasih, sama-sama kita umat daripada Gereja Lampu Merah, kita ikuti Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan. Mari kita jangan mau disembunyikan oleh dunia, kemewahan dunia, tapi kita sembah, kita pujilah Dia. Terpujilah nama Tuhan mulai hari ini kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, karena kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan mengumpulkan persembahan kita yang ketiga. Kita akan pujian dari wajah Tuhan ini. BG Masura Surati.
kita katakan kepada Tuhan segala perkara, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluan. Haleluya. Tidak ada pujian pendeta kami menjaga daripada Filipi pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan dan mari kita membuka kitab kita kalau kita melihat di respon kita. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hari ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah kesaksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
kerinduan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Filipi untuk membenahi diri mereka sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagai orang yang telah mengabdikan diri mereka kepada Tuhan, karena mereka ini adalah juga bagian dari generasi orang-orang yang menyembah dewa. Orang-orang jemaat yang disampaikan Paulus ini adalah bagian dari generasi yang hidup mereka adalah hidup yang berpaut kepada dewa sebelumnya, sebelum mereka mengenal Tuhan. Mereka ini adalah orang-orang yang setia kepada penyembahan berhala. Orang-orang ini adalah generasi yang terjejas kepada kemampuan-kemampuan okkultisme, kemampuan-kemampuan perdukunan, kemampuan-kemampuan yang dikerjakan oleh duniawi yang barangkali dari keturunan mereka ada masih terjejas kepada hidupnya. Oleh karena itulah firman Tuhan datang kepada mereka. Paulus mengingatkan mereka, aku telah melihat memang ketulusanmu, aku telah melihat memang kehadiranmu dalam persekutuan di hadapan Tuhan. Tetapi alangkah indahnya pengertianmu juga semakin nyata, pengertianmu juga semakin berkembang, pengertianmu juga semakin berubah, dan pengenalanmu akan Kristus semakin nyata dari pengertian yang benar, sehingga mereka boleh berusaha memisah, mereka boleh memilah dan berusaha meninggalkan apa sebenarnya yang dalam hidup mereka yang masih terjejas dari genetik dari generasi sebelum mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudaraku, jemaat di Filipi ini mereka datang kepada Tuhan, tetapi di antara mereka masih banyak yang lebih percaya kepada apa yang mereka pernah lakukan, kepada perdukunan atau kepada penyembahan dewa. Lebih percaya lebih hal itu sih daripada kepada Tuhan Yesus yang telah setiap hari mereka sembah, daripada Yesus yang setiap hari mereka agung-agungkan itu. Barangkali masih ada bekas yang belum terselesaikan dalam diri mereka, sehingga hati mereka masih terpaut ke sana, pikiran mereka masih mudah diombang-ombangkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, harapan Rasul Paulus ini supaya pengertian mereka semakin baik, pengetahuan mereka semakin benar, pengertian mereka semakin berubah, pengalaman mereka bersama-sama dengan Tuhan terus memiliki dinamika yang baik untuk membenahi generasi mereka, untuk membenahi genetika mereka sampai kepada generasi keturunan mereka. Mereka masih terpaut di sana. Mereka masih terus, hati mereka masih tampak melekat kepada itu. Oleh karena itulah doa Paulus ini, aku berdoa kepadamu supaya kerana pengertianmu semakin nyata, pembenahanmu tentang Tuhan semakin nyata, dan hubunganmu dengan Tuhan semakin baik. Haleluya. Supaya mereka, pengertian mereka tentang diri mereka semakin baik, pengertian mereka tentang masa depan mereka semakin berubah, hubungan mereka dengan Tuhan semakin diperbaharui, komunikasi mereka dengan Tuhan semakin berusaha untuk yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita yang tahu seperti apa generasi kita. Haleluya. Dari generasi seperti apakah kita? Setiap Bapak Ibu Saudaraku, mana masa generasi berpergebukan sampai kita. Belum berapa tahun Tuhan Yesus kita. Tuhan Yesus mata sopa. Haleluya. Haleluya. Mana masa generasi ini pasti kumurang kita. Tak ada yang generasi kita. Tak ada yang hubungan terus
bersama dengan Tuhan. Yang kadang-kala kita tidak bisa terkontrol dengan baik, yang kadang-kala kita tidak bisa menguasai hidup kita, oleh karena kita ada di dua wujud. Alana adong melekat di mulut tanah setikos, nanain si paya sota, merhiti mudah itu hatta. Haleluya. Haleluya. Asal gue semua orang hatta. Kau sering jangan tanya Pak Guru tahun, boleh nak mau bikin kuatan okultisme, mana mesti pertubuh merasa pergi hota. Asal yang turepar bolota, asal yang tinggal nak kata tujuh luano. Neng harap rohata, generasi ta, orang benjam di tahun, nah hati semua nata tahun ini. Nah ini yang generasi kita tidak lagi mengalami kesusahan seperti yang kita alami. Dan itulah yang diharapkan oleh Rasul Paulus ini, sehingga dia berdoa kepada jemaat di Filipi. Saya tahu seperti apa latar belakangmu, saya kenal seperti apa jadi dirimu. Aku telah melihat kesetiaanmu, aku telah melihat kehadiranmu, mempersembahkan dirimu kepada Tuhan. Tetapi hendaknya pengertianmu juga berubah, hendaknya juga pengalamanmu semakin baik. Apa yang telah kau tahu tentang Tuhan, hendaknya itu kamu junjung sampai masa akhir hidupmu. Itu yang diharapkan Paulus dari jemaat di Filipi ini. Haleluya. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini saya mau Bapak Ibu Saudaraku putuskan segala hubungan tentang generasi yang namanya berguna. Saya katakan selalu Bapak Ibu Saudaraku, senajis apapun aibmu, sehina apapun keadaan hidup kita, ketika kita letakkan di kaki Tuhan, aibmu tidak akan pernah dibuka Tuhan. Nah, kadang-kali kita mencoba menstimulus, kadang-kali kita mencoba mengatur sebuah sistem untuk seakan-akan perbuatan kita itu tidak pernah terlihat ke permukaan. Tapi perlu Bapak Ibu sudah tahu, apa yang pernah masuk dalam kandungan suatu ketika akan keluar. Oleh karena itu, izinkanlah darah Kristus menyucikan itu. Haleluya. Haleluya. Tadi nahi mapermuluta. Boleh orang terpandang rohita, siang generasi orang terpandang berusaha kita berdoa-doa tinggal. Boleh kita di roh siang generasi nasional mengatur yang kita. Masih ajar kita namun telepon surga. Haleluya. Ada tuh setaboto sama dia pergulota. Datang setaboto sama dia langkah-langkah. Datang setaboto sama dia kemampuan. Setiap Bapak Ibu Saudara-saudaraku, boleh dari keturunan di penduga sampai kita orang besok. Haleluya. Haleluya. Kita tak selesai rumah semua. Tak putus main. Mana keturunan si Filipi kumehita, hal yang muhita, marhamuna mereka dapat Tuhan. Ayo mulut Tuhan tambah kita hawasu di masa lalu. Ayo saudara ku boleh menonton. Hal yang ono mahita di pature, ono mahita di pature Tuhan. Haleluya. Ima si holni si Paulus ay nemika lebih rohani lagi. Nung isang Tuhan Yesus setiap hari, nung ibabaguan hatanya Tuhan. Alkitab ini barangkali di rumah mereka sudah banyak tulisan Rasul Paulus, tetapi hati dan pikiran mereka masih terpaut kepada itu. Saya percaya Bapak Ibu Saudaraku, hari ini hari pengertian maka semakin baharui. Haleluya. Jangan tadi Pak setelah tanah keringan. Ayah malapatani hasanapon.
Ayah malapatan sa hirana angkar hita heba, habinak keba. Ayah malapatan sa hirana luar biasa hita, ale untuk mago to dita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengajari kita asal dengan pangatus yota. Tentu si mata persiajari menderita, tak persiajari rumah tangga. Persiajari mak suami, persiajari istri, istri persiajari suami. Hai kosong ini apa? Hai hani do irata, hai mono hai persiajari. Hai mana bersaudara-saudara, aku bilang tarajaran. Bukan mana dengan lalu. Kenapa yang masakan suami tidak pernah masak, tapi sering terus enak kali. Bukan mana dia ya. Tur di Malasi mana itu ya? Sejak kapan masak enak masakan itu teman? Habis hola mau kenal baru naik respon orang. Kenapa di aku? Kenapa ya? Suami jarang masak tapi sekali masak enak masakan. Tur di mana bawa? Tur di mana bisa mau piring? Tangkap udah bisa minit. Sejak kapan enak masakan? Kan kalau mau lupa. Ayo na amas untuk suami halakan tuh. Ayo kan mana? Ayo kan ayo orang suami kan. Ayo aku dokter masakan suami ini. Ayo baru hamba kakek nanti. Jadi kan tuh lupa yang kamata. Boleh berpukul dari boras. Una semua harapan ada masih ada perumpamaan di rumah tangga. Kalau saya dulu amat tahu tinatau, di cerita mana dokter hewan, terhewanon tidak bijak musik. Ia dokter hewan atau amat tahu. Kebetulan pilihan dokter hewan ada singa ganas. Semua orang main itu amat tahu. On sinong ganas dolinda. Berek maju sendiri. Zale pikiri ma buhama caram asal bereka singa ganas dolinda. Jero ma tahu, ibu so bisa lagi itu sambil media di mana, tutulek yang lagi nawan. Aisyah halak lebih misalnya matai baik di sini menjaga singa ganas. Alami biar enggak, wah benar benar benar. Berusaha bagaimana berkorban. Itu hari mana menjaga bulan. Setiap hari pagi sore dia waktu tu singa ganas. Ibaliannya orang tahu. Jadi selesai mak hari nong binan desa minggu, Roma dokter hewan. Bahkan kerasa aku paham. Ada jinak dia, nggak berusaha tuh kan? Ilean, jangan alamun nih, sih, Roma dokter hewan, memang kok masuk mana mau tidur? Bahasa apa? Yesi nggak, boy beko berujuk, ya inapta, lah semua beko yang ketua, sama dia gua hamawan. Jadi paturi mahasiswa mau benar atau mantap. Singa yang ganas ini bisa kau buat jinak dalam waktu yang sangat singkat. Kau rela berkorban untuk itu. Kau rela berpikir mati-matian bagaimana ini supaya tunduk. Tetapi kenapa sama istrimu kamu tidak pernah bisa berubah? Ini waktu balik. Neng sampai semua ini bapak manusia ini jemaat di Filipio, imatang yang berisi Paulus. Ayo kesempatan hutan yang itu kalau setutu
buah Tuhan jemaat na hulayani kami. Semua dia do perdalam di halaman. Ayo lebih na bersifata hamulau manunda. Lau hamam na dia. Asifata dahulu dulu. Semua nasi udah gak batas yang bayar berapa. Bang. Iya. Nang na dia hamulau. Nah, tujuh bulan itu ada tidak boleh. Apa boleh ya? Esok nasi dulu tak boleh. Tak boleh orang Malaysia orang pernah tentakal. Saya mau tanya apa itu bagus? Bahar itu. Saya masih baru. Dia bang doa tahu nang sudah kita kan apa sebut. Apa yang telah kita doakan kepada Tuhan, teruskanlah itu. Haleluya. Haleluya. Pada yang kamu hubungan doa, pada yang kamu hubungan Tuhan. Jadi saya sudah di generasimu, maunya orang berkata, hebat dia Pak, hebat bapaknya membina dia. Maunya berkata, hebat mamanya membina dia. Bapaknya dulu hanya satu kawannya, tetapi dia sudah ada 10 kawannya. Maunya begitu. Bapaknya dulu hanya 3 kawannya, tapi dia sekarang sudah ada 30 kawan. Bagus dia Pak. Mana yang dia suruh? Orang yang kozol pada tiba lah seorang berbeda dia. Tuhan manahin dalam sini. Langsung ni bela itu tu bapa ni. Lepas ni ikut dari guru dulu sih. Kau nama masa mereka. Janganlah begitu. Haleluya. Ya mudah-mudahan maunya mereka berkata, sekeliling kita berkata, orang lain berkata, hebat bapakmu berdua untuk dia. Hebat dia Pak. Mampu dia membenahi, mampu dia memperbaiki, mampu dia menetralisir situasi. Maunya begitulah datang kepada kita. Maunya naik mati tergenapi siapa kondisi Paulus. Pengatusian tentang Tuhan lambengkan, hubungan dengan Tuhan lam dipature, hubungan dengan dalam penggan, hubungan dengan keluarga ke lam tapadeng gambar. Mulut pe unang kana hurang lulu toema. Isira mga tusi ima padaroha. Isira ng hikmat sa tuhapta ima na padaroha. Ay konina. Ay si bata meron ng acara mga sunod dia kadaw. Wama rumah tanggaw asa buiningkat sa tugon ng incang. Ay si bata stardok. Ako naman ang mahepeng gawa siya berbada. Di sifat sama nak tujuan mendalam tu kita. Dekat ni itu wahai jauh memang. Bunuh berbalik itu luar tangian dalam musik. Tangian pun nama doa perbedaan. Dekat ni hamil kan. Tak sama betul kalau mengirim poson di kantor. Tak sempat doa. Berdua dulu kita ni. Masa nah. Di sifat binain masuk dia karena nama bat unang sampai itu mengulang dosa. Aku nutup kemar pada masih panohan unang sampai itu dosa. Haleluya. Haleluya. Kalau tunggu sampai 2 minggu sama sepak kulingan, unang pola dosa dulu di selama 2 minggu. Ayo lo semua ini. Sampai 2 minggu sama sepak kulingan. Ia pilih masih sepak kulingan ala nikah habis tu. Untuk taga gas naik habis kan? Anggoran habis gas naik, nang nelawan sepak kulingan habis gas. Hijau mat, soalnya natal, minta dua minta. Ayah, kalau mau tukar ni, ayah kalau memasang gas memang diri di mana tu? Ayah
Kayak biasa kayak nata tadi do pasang dulu guys ini. Hari pura matai gabi hebot gabi antigas. Kalau taruh makan matai gabi dong tahu boleh mana hari pura semua. Bahasa ini harus jago. Jago harus jago kaman diri beda datang bawa sangkas. Tapi kalau beda pasang dulu guys ini, benar dulu semua ni. Dia senari baru habis gas. Biar media tak hati hati ropet tu. Orang tidak ropet, hendak dulu beli gas baru. Jadi pengatus yang di Paulus itu namang datang menandeng sahabat kita. Haleluya. Haleluya. Sederhana pun kita, tapi Bapak Ibu Saudaraku hendaknya kita memahami apa yang Tuhan harapkan dalam diri kita. Dapat enggak memelutah. Dapat turun kata yota. Dapat turun memperlakukan sama penlipas itu terdekat dengan ini. Nama pala kacing nilai itu dibayar sektor itu bijak. Dipaturun kalau dipaturun. Ibarat kacing di baju ni serukung na ibatu. Ajibatana ikut napas luar biasa. Ikut patut pantas layak. Ikut sejalan dengan tujuan. Patut pantas dan layak. Dalam bodoh menghubungkan masalahnya asas serut pun ibarat. Kalau lu nak rela berkorban, korban perasaan, korban waktu, korban pikiran, ekonomi rela semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudaraku, pengalaman dari Rasul Paulus ini tentang jemaat di Filipi ini hendaknya hari ini keselesaian itu. Haleluya, haleluya. Tumpe anak kita takuan siapa dulu maka semua dia cara kita tabodo pasti semua dia do generasi kita. Tabodo semua dia do sejarah ni sebelum kita. Alani dapat tulus kalau harta Tuhan. Marta yang mahita tatanyangi mai dapat tulus kalau harta tajur matu harta telehere asal modern dai maburi kita. Pa Yesus sudah sakit kirata. Yesus dia karena sudi tang Allah hotang sepantas di dunia Tuhan. Masih nggak